Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat Mister dan teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perwasitan permainan bola basket. Saya dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Oktiana Rizky dan kawan saya yaitu Fidelis Dwiwardani. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu A. Klasifikasi wasit bola basket. Wasit bola basket itu ditentukan oleh PB Perbasi atau Pengurus Besar Persatuan Bola Basket seluruh Indonesia, dan juga dibantu oleh Komisi Wasit. Nah, hak dan kewajiban Komisi Wasit itu adalah menatar, mengangkat, menghentikan wasit dari tingkat A sampai tingkat C, dan juga mengusulkan kepada para wasit untuk mengikuti ujian internasional. Nah, klasifikasinya sendiri ini klasifikasi wasit Perbasi antara lain sebagai berikut, yaitu yang pertama wasit anggota atau C, yang kedua wasit daerah atau B2, yang ketiga wasit wilayah atau B1, yang keempat wasit nasional atau A, dan yang terakhir wasit internasional. Yang kedua yaitu B. Perlengkapan wasit bola basket. Nah, setiap wasit yang melakukan atau yang sedang bekerja dalam sebuah pertandingan bola basket, ia memiliki perlengkapan yang harus dipakainya seperti peluit, celana panjang berwarna hitam, kemeja atau kaos abu-abu, dan juga sepatu basket ataupun sepatu tenis. C atau tugas dan kewajiban wasit. Nah, permainan bola basket ini dipimpin oleh dua wasit, yaitu yang wasit pertama itu biasa disebut dengan referee, dan wasit kedua itu biasa disebut dengan umpire. Kewajiban dan kekuasaan khusus wasit satu adalah sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan jump ball pada setiap permulaan babak. Terus yang kedua, memeriksa dan mengesahkan semua perlengkapan alat pertandingan termasuk alat-alat petugas. Yang ketiga, menciptakan permainan yang resmi dan menyesuaikan tanda perwasitan kepada wasit 2 dan petugas meja. Yang keempat, melarang pemain menggunakan alat-alat yang dapat membahayakan pemain lain. Nah, yang keenam, berhak menghentikan pertandingan jika keadaan memungkinkan. Contohnya itu kayak misalnya salah satu regunya itu atau salah satu dari anggotanya itu ada yang meninggal. Jadi si wasit ini berhak menghentikan permainan. Yang ketujuh, jika di antara petugas meja terdapat perbedaan pendapat, maka wasit satu harus memutuskan persoalan ini. Yang ke-8, memeriksa dan mengesahkan angka dalam daftar angka pada tiap akhir suatu babak. Nah, yang ke-9, memutuskan setiap peristiwa yang tidak tertampung dalam peraturan permainan dan peraturan pertandingan. Oke, next kita lanjut ke yang bagian D, yaitu posisi wasit pada kejadian-kejadian khusus. Nah, di sini kalian bisa lihat kan gambarnya. Yang pertama, pada waktu terjadi jump ball. Nah, jadi pada waktu terjadi si jambol ini kayak wasit 1 dan wasit 2 itu berbeda posisi ya guys. Nah, wasit 1 ini tepat di dekat garis tengah atau kayak lingkaran gitu, menghadap ke arah meja petugas meja ya. Nah, yang kotak-kotak di bawah ini yang ada 5 ini itu petugas meja. Wasit 1 dia itu menghadap ke petugas meja, sedangkan wasit 2 menghadap ke wasit 1 menunggu datangnya lemparan bola gitu. Nah, yang kedua itu pada waktu tembakan hukum. Nah, pada waktu tembakan hukum itu posisi wasit itu juga berbeda ya guys. Jadi wasit pertama ini atau wasit 1 itu berada di daerah lawan yang di sebelah kiri, sedangkan posisi wasit yang kedua itu berada di daerah depan gawang lawan atau kayak garis apa sih yang depan itu garis penalti ya kalau nggak salah, di bagian lawan yang di kanan. Nah, nanti tugasnya si wasit 1 itu dia kayak melemparkan bola ke dalam lingkaran itu dan menghadap ke depan gawang tersebut, sedangkan wasit 2 dia tuh kayak
menghadap ke petugas meja dan juga melemparkan bola ke situ. Sekarang yang ketiga, yaitu pada waktu lemparan ke dalam. Nah, pada waktu lemparan ke dalam ini kalian bisa lihat di gambarnya kalau wasit 1 dan wasit 2 itu beda tempat ataupun beda posisi ya guys. Yang dimana wasit 1 itu berada di dalam lapangan dan wasit 2 itu berada di luar lapangan, dekat sudut sebelah kanan bawah. Kita bakal masuk ke yang bagian A lagi, yaitu pedoman dalam mewasiti. Nah, yang pertama, setiap kali terjadi pelanggaran, peluit ditiupkan sambil mengangkat tangan dengan telapak tangan yang terbuka dan juga memberi tanda pelanggaran selama 3 detik, baik itu bola keluar, bola masuk dan lain-lainnya, dan menunjuk ke arah mana bola harus dilempar. Yang kedua, jika terjadi lemparan ke dalam setelah bola dikuasai oleh pelempar, wasit terdekat harus mengacungkan tangan dengan telapak tangan terbuka dan baru diturunkan setelah bola disentuh oleh salah seorang pemain yang ada di dalam lapangan pemain. Jika terjadi kesalahan, yang ketiga, jika terjadi kesalahan, wasit yang melihat kejadian segera meniup peluit sambil mengangkat tangan dengan mengepal dan juga menunjuk pemain yang melakukan kesalahan, lalu menuju ke arah petugas meja hingga tidak tertutup oleh pemain yang sedang melakukan kesalahan. Kesalahannya itu biasanya kayak mendorong, memegang, menghadang, ataupun menyeliding kaki temannya dengan secara sengaja. Yang keempat, ingat selalu untuk menempati kedudukan pemandu dan penyerta. Tiap terjadi kesalahan dan jambol, harus berpindah tempat. Atur selalu agar perpindahan antara pemandu dan penyerta selalu berjalan lancar dan ambil jalan yang paling praktis dalam saling mengisi tempat pemandu dan penyerta. Dan juga bangun kerjasama antar kedua wasit. Yang kelima, setelah kedudukan wasit, pemandu, dan penyerta dipenuhi, usahakan selalu bergerak untuk memperoleh tempat pengamatan yang tepat dan terjaga konsentrasi. Yang keenam, wasit penyerta memiliki kewajiban khusus untuk mengamati persinggungan pemain antara pinggang ke atas dan pengamatan terhadap bola masuk. Jika bola masuk, dia harus memberi tanda kepada petugas meja dengan mengacungkan 2 jari lalu digerakkan ke bawah. Sedangkan wasit pemandu memiliki kewajiban khusus, yaitu mengamati persinggungan pemain antara pinggang sampai kaki. Selanjutnya yaitu di bagian yang F yang terakhir, itu dimana isyarat-isyarat yang dilakukan oleh si wasit dalam permainan bola basket tersebut akan dilanjutkan oleh rekan saya yang bernama Fidelis. Apabila dari presentasi saya tadi ada yang kurang paham, silahkan bertanya di kolom komentar. Thank you. Selamat pagi dan terima kasih untuk teman-teman semuanya. Apabila ada terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Third loss of these. Kalau time in, wasitnya kayak gini. Easy layup for LeBron James's first points. And quickly, Steve Kerr calls a 20-second timeout. LeBron James forces another turnover. Untuk lemparan ke dalam atau throw in, wasitnya kayak gini. Green up to Bogut. Kalau tembakan yang mendapat skor 2 poin, wasitnya akan seperti ini. Gets inside, an easy layup for LeBron James's. Kalau time out permintaan dari Regu, Out there. Thompson to the basket and a foul. untuk pemain yang melakukan pelanggaran atau foul, wasitnya seperti ini. The Brazilian blur. Kalau time outnya yang dari wasit, wasitnya kayak gini. Untuk pemain yang melakukan blocking, wasit seperti ini. Untuk kesalahan yang disengaja oleh pemain, wasitnya akan seperti ini. Untuk pemain yang melakukan kesalahan dengan tangannya, wasit akan seperti ini.
Untuk pemain yang melakukan pelanggaran dribble atau menggiring bola, wasit akan kayak ini. Untuk pergantian pemain kayak ini. Untuk tembakan hukuman yang tinggal 1 kali, wasit seperti ini. Untuk pelanggaran yang dilakukan pemain karena mendorong lawannya, wasit akan seperti ini. Untuk kesalahan pada pemain yang melakukan sentuhan kepada lawannya, seperti ini. Untuk pemain yang melakukan bolak-balik atau backball, wasit akan seperti ini. Untuk menunjuk nomor punggung pemain, wasit akan memberi tanda seperti ini. Misalnya nomor 12 punggungnya. Untuk kesalahan rangkap, wasitnya kayak gini. Kalau bola loncat, ini. Untuk pemain yang melakukan persinggungan, wasitnya akan seperti ini. Untuk kesalahan teknik, wasitnya kayak gini. Untuk pemain yang melakukan pelanggaran jalan atau traveling, wasitnya akan kayak gini. Tembakan hukuman, untuk tembakan hukuman, wasitnya kayak gini. Untuk gol yang dianggap batal, wasitnya kayak ini. Untuk tembakan hukuman 1 kali saja, wasit seperti ini. Untuk tembakan hukuman 2 kali, wasit seperti ini.